Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Larasati, JKB Angkatan 9 kelas 162B dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan tugas 1.3.6A.6 tentang demonstrasi kontekstual. Baik, tak lupa saya perkenalkan pendamping CGP Angkatan 9 saya di kelas 162B sebagai fasilitator yang hebat dan luar biasa yang selalu mensupport saya, yaitu Ibu Yusi Arisandi selaku fasilitator, dan tak lupa pengajar praktik saya juga yang tak kalah hebat, sangat luar biasa dalam menuntun saya, yaitu Ibu Aris Trapsilowati. Baik Bapak Ibu, untuk menentukan visi ada beberapa hal yang bahkan perlu kita ketahui. Yang pertama adalah inquiry apresiatif, di mana IA ini merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan yang berbasis kekuatan. Pendekatan IA ini juga berfokus pada kekuatan dan nilai positif yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud adalah sekolah dan warga untuk melakukan perubahan secara berkala demi perbaikan kualitas. Jadi, secara terus-menerus kita harus memiliki perbaikan kualitas. Dalam hal ini, prakasa perubahan yang saya pilih adalah meningkatkan motivasi siswa generasi sekolah untuk berliterasi berbasis seni budaya. Jika disingkat adalah kangen sekali. Baik Bapak Ibu, ada pula atap untuk menentukan prakasa perubahan. Ya, yang pertama adalah aset, di mana di sekolah kami memiliki fasilitas literasi yang mendukung, seperti anak dapat menguasai gadget dan ada perpustakaan yang lengkap dengan berbagai bidang atau buku. Kemudian yang kedua adalah tantangan, di mana tantangannya itu kita harus mampu mengarahkan peserta didik untuk selalu termotivasi untuk generasi literasi di bidang seni budaya, karena kita ketahui di jurnal, artikel, bahkan buku tentang seni budaya itu minim sekali untuk dapat diakses anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah aksi yang akan kita lakukan, yaitu peserta didik berarti mampu untuk meningkatkan keterampilan berliterasi berbasis seni budaya, dan pembelajaran yang nantinya akan dapat dibukukan atau diunggah dalam jurnal hasil literasi. Jadi anak-anak nanti akan ada membaca 15 menit dalam mata pelajaran seni budaya, yang bacaannya itu bebas sesuai tema yang sudah ditentukan. Anak bisa baca di mana saja, kemudian nanti anak-anak menuangkan isi dari bacaan buku-buku seni atau media yang berbasis seni. Nah, nanti hasil karya anak-anak ini dijadikan satu dan akan mereka editing, mungkin bisa dalam bentuk editing di Canva atau di yang lainnya. Nanti luarannya bisa kita bukukan, bahkan ketika kita lebih tinggi tingkatannya bisa kita unggah di artikel jurnal Bersinta. Luarannya nanti seperti itu. Kemudian P-nya apa? Pembelajaran, di mana peserta didik mampu memahami upaya meningkatkan literasi berbasis seni budaya di setiap pembelajaran sesuai kompetensi dirinya. Jadi anak-anak itu paham ternyata literasi itu sangat penting, terutama di bidang-bidang baik bidang umum atau berbasis seni budaya. Kenapa saya memilih seni budaya? Karena saya selaku guru seni budaya merasa sangat kurang sekali literasi di bidang seni budaya. Jadi saya ingin mencoba hal kecil tentang seni agar anak-anak dapat menghasilkan karya dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel nantinya. Baik Bapak Ibu, tahapan berikutnya adalah tahapan Bagja, di mana Bagja sendiri adalah sebuah singkatan, di mana B adalah buat pertanyaan utama,
Yang kedua A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, dan C, jabarkan rencana. Yang kelima adalah A, atur dan eksekusi. Tahapan ini sangat penting sekali untuk kita dapat mengeksplorasi dan melangkah bagaimana menentukan visi yang tepat, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke Bagja, di mana B pertama adalah buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kita dan potensi serta peluang kita untuk mendefinisikan tujuan. Nah, selain itu juga harus dilakukan tindakan untuk membangun tim perubahan dari prakarsa. Dan buat pertanyaan utama yang pertama yaitu mengapa kita perlu mewujudkan motivasi generalisasi literasi berbasis seni budaya. Yang kedua, siapakah guru yang berhasil meningkatkan motivasi generalisasi literasi sekolah. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi generalisasi literasi sekolah. Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan program literasi siswa berbasis seni budaya, dan bagaimana kondisi yang mendukung untuk siswa melakukan program meningkatkan motivasi berliterasi seni budaya. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama pasti mencari referensi dari berbagai media, bagaimana cara meningkatkan motivasi generalisasi literasi berbasis budaya, bagaimana membuka dialog dengan teman sejawat, kepala sekolah, bahkan siswa. Kemudian bagaimana membiasakan siswa untuk berliterasi selama 15 menit di dalam mata pelajaran seni budaya. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu ambil pelajaran, dimana kita ketahui bahwa ambil pelajaran ini menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi yang telah ada. Jadi menemukan inti positif dari setiap pertanyaan yang membuat hati kita lebih berhati-hati untuk bersifat lebih positif lagi. Selain itu juga menentukan cara kita menggali fakta serta memperoleh data, baik dari diskusi kecil antar kelompok atau bisa juga multi unsur. Nah, pertanyaan yang pertama tentang ambil pelajaran ini, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang mampu meningkatkan generalisasi literasi berbasis seni budaya. Yang kedua, apa saja buku bacaan yang disukai anak yang merujuk pada seni. Yang ketiga, bagaimana pengadaan buku literasi berbasis seni budaya dan yang berhasil dilakukan selama ini. Tindakan yang akan dilakukan pasti melibatkan peserta didik untuk menginventaris kekuatan dan potensi yang ada di diri mereka. Yang kedua, mencari guru yang sudah pernah berhasil meningkatkan motivasi generalisasi literasi berbasis seni ini. Kemudian yang ketiga, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara beliau meningkatkannya. Yang keempat, mencari contoh aktivitas mungkin yang hampir sama dengan literasi berbasis seni budaya, bagaimana cara meningkatkannya. Berikutnya adalah gali mimpi, di mana kita harus mampu menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud dan membayangkan serta menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang berasal dari masa lalu yang positif. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Dari kapan, di mana, dan siapa. Pertanyaan dari gali mimpi yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi generalisasi literasi berbasis seni budaya. Yang kedua, bagaimana perasaan jika peserta didik itu motivasinya meningkat dalam berliterasi berbasis seni. Kemudian apa hal yang baru yang dapat mereka dapatkan setelah memotivasi diri mereka itu meningkat. Jadi tindakannya yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dalam
generalisasi literasi berbasis seni. Yang kedua, meningkatkan kreativitas percayaan diri siswa, kemudian dapat melaksanakan kegiatan literasi peserta didik itu agar tidak bosan dan lebih nyaman. Jadi kita melakukan kegiatan berliterasi itu tidak monoton, tapi dengan sesuatu yang baru, dengan tema-tema yang berbeda. Kita lanjutkan ke J berikutnya, yaitu jabarkan rencana atau desain, di mana jabarkan rencana ini kita harus mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil yang sederhana yang bisa menjadi terobosan untuk mudah pencapaiannya. Nah, dijabarkan rencana ini juga menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi yang sudah kita tentukan dan mempertahankan perubahan positif serta untuk mensukseskan pencapaian terhadap visi yang kita buat. Nah, pertanyaan dari J jabarkan utama atau desain ini, yang pertama, apakah langkah untuk meningkatkan motivasi generalisasi literasi berbasis seni budaya? Berapa lama target untuk meningkatkan motivasi generalisasi berbasis seni budaya? Bagaimana mengelolanya, serta hal utama apa yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi generalisasi berbasis seni budaya? Nah, tindakan dari pertanyaan ini yaitu yang pertama, kita harus membuat pencapaian yang realistis untuk setiap minggunya di setiap mata pelajaran seni budaya. Yang kedua, kita harus memiliki time schedule tentang pengelolaan apa yang boleh dan tidak boleh dibaca, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa untuk sebagai upaya meningkatkan motivasi mereka dalam berliterasi berbasis seni budaya. Yang ketiga, bagaimana membuat daftar kegiatan literasi yang akan ditampilkan sesuai bakat dan minat mereka. Kita tahu bahwa bakat anak-anak itu berbeda, terutama dalam berliterasi. Mereka itu memiliki gaya belajar sendiri, jadi kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Berikutnya adalah atur eksekusi, di mana pertanyaan pemantiknya yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana tentang meningkatkan motivasi generalisasi literasi berbasis seni budaya. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kegiatannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan yang pertama, siapa saja yang ikut adalah guru seni budaya, peserta didik, dan bekerja sama dengan guru penggerak angkatan 7 serta tim literasi umum di sekolah. Yang kedua adalah menyusun tim kerja dan membuat deskripsi tugas yang akan dilaksanakan, dan kegiatan literasi itu dilaksanakan di jam pelajaran seni budaya. Pasti itu lebih mudah mengarahkan